Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Malang Pandaan KM 72 Rabu malam. Mobil SUV yang ditumpangi satu keluarga oleng menabrak truk hingga bagian kap mesin hancur. Akibatnya 5 orang penumpang mobil tewas. Korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Sementara 4 korban luka parah dirawat di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Kecelakaan terjadi saat para korban pulang berwisata dari Bumi Haji Kota Batu. Berangkat dalam rombongan 3 mobil, namun satu mobil SUV yang ditumpangi korban menabrak truk berhenti saat perjalanan pulang menuju Surabaya. Dari Batu arah perjalanan pulang sekitar habis isaan gitu kejadiannya. Yang saya dengar dari polisi itu, karena saya nggak ikut ya Mas ya, karena ada keolengan, ada mobil truk diem pas mobilnya oleng akhirnya nabrak dari belakang. Rumah korban di Ampel Semampir, Surabaya. Warga dan kerabat bergotong royong memasang tenda duka serta menyiapkan keperluan untuk menyambut kedatangan jenazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safi'i, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam sebuah mobil listrik jenis SUV menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca gedung hancur, sementara bagian depan mobil rusak. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Insiden bermula saat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria sedang melintas di kawasan SCBD. Saat hendak berbelok, pengemudi salah menginjak pedal hingga mobil melaju kencang dan menabrak gedung. Penyebab kecelakaannya itu mobil dikemudikan sama sopir, kemudian mobil itu metik. Pada saat nikung bermaksud nginjek rem, ternyata yang diinjek gas sehingga makin kencang dan menabrak area gedung itu. Ada korban Pak? Tidak ada korban. Kasus ini berakhir damai, pemilik kendaraan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pengelola gedung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tegaskan rakyat harus sejahtera, Presiden Prabowo Subianto resmikan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Sempat dikabarkan masih menjadi saksi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah statusnya kembali lagi jadi tersangka. Ibu kota wilayah Kurdistan Irak diguncang rudal pada Rabu malam. Halo, selamat sore pemirsa. Masyarakat menanti transparansi pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini ada di tangan kejaksaan, dan di tengah penantian statusnya justru turun naik ini. Kita akan membahasnya pada sore ini. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada siang tadi. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nilai tambah bagi perekonomian. Membutuhkan persatuan semua unsur, semua elemen. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu.
3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan, kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Hari Kamis 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Aula kantor Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilalap si jago merah pada Kamis dini hari. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sejumlah berkas dan peralatan kantor di aula kantor ludes terbakar. Tidak ada pemadam, tidak ada pemadam, tidak ada apa-apa. Kebakaran menghanguskan bangunan aula PKK di Komplek Kantor Camat Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian, seluruh berkas dan sejumlah barang milik kantor kecamatan hangus terbakar. Kebakaran baru disadari oleh warga yang sedang nonton bareng Piala Dunia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat kejadian kondisi gedung dalam keadaan kosong. Malam itu orang belum ada. Sudah pulang kantor, Pak? Ya, sudah pulang kantor. Jadi tidak ada penjaganya memang di kantor, Pak? Iya, tidak ada. Diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada berkas penting di dalam yang terbakar, hanya karpet dan peralatan yang ada di dalam. Aktivitas pelayanan tidak akan terganggu dan akan tetap berjalan normal. Gara-gara diduga sopir sibuk main ponsel, truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, truk molen bermuatan beton cair ini nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari tadi. Saat kejadian, truk melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Sopir diduga mengemudi sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan seluruh ban truk molen. Usai viral, sampah yang menggunung di TPS Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara mulai dibersihkan. Penanganan tumpukan sampah ini ditargetkan rampung dalam waktu 10 hari. Persoalan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara disebabkan terlambatnya pengangkutan lantaran TPST Bantar Gebang telah menurunkan daya tampung sampah Jakarta. Untuk membereskan sampah di TPS Susun Waduk Pluit, Pemprov DKI akan mengerahkan alat berat dan truk pengangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penanganan sampah ini dapat selesai dalam waktu 10 hari. Selain itu, pengelolaan sampah di Rusun Waduk Pluit diperbaiki agar tidak kerap menjadi masalah. Hari ini yang sudah bekerja ada 1 alat berat, 3 unit truk, dan 10 personil yang bekerja di lapangan. 1-2 hari ke depan akan kami tambah, mudah-mudahan 8-10 hari akan selesai. Dan saya meminta untuk secara khusus pengelolaan Waduk Pluit ini dikelola kembali dengan aturan dan cara yang lebih baik, supaya tidak terjadi seperti yang sekarang ini ada penumpukan dan sebagainya.
Hampir 2 tahun, tumpukan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara tak kunjung diangkut. Tumpukan sampah ini merupakan limbah rumah tangga penghuni rusun. Selain menimbulkan bau tidak sedap, kondisi ini membuat warga khawatir sampah jadi sarang penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. 7 bangunan luar dan puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur ditertibkan. Bangunan dan lapak ini diketahui berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Jakarta yang dikuasai secara ilegal. ...160 personel gabungan diterjunkan untuk menertibkan 7 bangunan liar dan sejumlah lapak yang digunakan 50 pedagang kaki lima di pinggir Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan menindaklanjuti permohonan pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Jasa Marga karena lahan yang digunakan pedagang merupakan aset resmi yang ditempati tanpa izin. Bangunan yang dibongkar didominasi gudang penyimpanan barang dagangan pedagang kaki lima, serta beberapa kios dan toilet umum. Setelah penertiban, lahan akan dikembalikan sesuai fungsi sebagai jalur hijau atau taman. Para pedagang diminta pindah ke pasar embrio atau lokasi binaan UMKM Makassar. Ini merupakan lokasi yang bukan semestinya dibangun menjadi area berdagang. Lahan milik siapa? Lahan sebagian milik Pertamanan, lalu juga sebagian milik Jasa Marga yang berada di depan lokasi binaan UMKM Kecamatan Makassar. Tapi nanti dikembalikan ke fungsinya sebagai taman. Dikembalikan fungsi sebagai taman untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kelurahan Makassar juga mendata sekitar 80 bangunan liar lain di wilayah RW 4 yang berdiri di atas aset PT Jasa Marga. Bangunan yang digunakan sebagai hunian dan gudang itu akan menjadi target penertiban setelah proses sosialisasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 2 hari hilang, seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Korban tinggal serumah bersama istri dan seorang anaknya. Warga desa Kaloran, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur gempar dengan kabar tewasnya seorang pria berusia 53 tahun bernama Gatot Tri Wahyu. Pria tersebut dikabarkan tewas dalam posisi terkubur di halaman belakang rumahnya. Diduga Gatot tewas akibat dibunuh. Menurut warga, sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juli lalu, mereka mendengar suara ribut di rumah Gatot. Namun warga tak ada yang berani mendekat karena mengira hanya persoalan internal keluarga. Sejak itu, Gatot tiba-tiba menghilang. Karena curiga dan pernah mendengar suara keributan, warga berinisiatif menggeledah rumah Gatot. Saat menyisir halaman belakang, warga melihat ada gundukan dedaunan kering dan tumpukan genteng baru. Warga terkejut karena melihat ada bekas urukan tanah yang mencurigakan. Setelah digali, warga menemukan Gatot sudah dalam kondisi tewas di dalam tanah tersebut. Selama ini Gatot hanya tinggal bertiga bersama dengan istri dan anak perempuannya. Kemungkinan dibunuh. Ada kecurigaan Pak orang yang mungkin yang ya sebelumnya ada teriak-teriakan tolong. Jenengan juga mendengar? Jenengan juga mendengar itu? Bukan saya, katanya warga cerita. Polisi kini masih menyelidiki siapa pelaku yang diduga membunuh dan mengubur Gatot di halaman belakang rumahnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 2 pekan hilang, ibu 3 anak di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas tinggal kerangka di area perkebunan pohon jati. Didapati kain melilit di leher korban. Warga Kampung Cimahi, Desa Sagaranten, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam kondisi membusuk di area perkebunan pohon jati yang jauh dari pemukiman.
Saat ditemukan, sebagian jasad korban sudah menjadi kerangka serta ditemukan kain yang melilit di leher. Petugas dari Polsek Sagaranten langsung mengamankan lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Saat jenazah ditemukan sudah dalam proses pembusukan dan kami lakukan pengambilan sampel DNA serta histopatologi. Menurut kakak korban, sudah 2 pekan adiknya hilang kontak dengan keluarga. Sebelum menghilang, sebulan terakhir korban yang merupakan janda anak 3 itu tinggal di wilayah Sagaranten. Dari tanggal 29 Juni udah hilang kontak. Terakhir itu kabarnya apa teh dia? Dia lagi katanya bicara sama anaknya, lagi sama temennya di rumah temennya nginep katanya. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja belasan tahun menganiaya seorang perempuan yang diduga kekasihnya di Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga pelaku cemburu terhadap korban. Seorang remaja terekam kamera menganiaya kekasihnya di sebuah gang di perumahan Inkopol Jaka Sampurna di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang seorang diri menghampiri korban yang berada di atas motor bersama temannya. Tak disangka pelaku langsung memukul kepala dan menendang tubuh korban hingga korban terjatuh. Pelaku sempat dikejar warga namun berhasil kabur. Menurut warga, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum terjadi penganiayaan. Penganiayaan diduga terkait asmara di mana pelaku cemburu terhadap korban. Enggak sih, dia kan dari sini, terus ceweknya dari sana. Terus lari cowoknya nyamperin. Oh, dia berarti udah janjian kali bang? Iya kali. Itu motifnya bang yang abang tahu gitu? Dugaannya apa? Kurang tahu sih bang. Kalau ditelusurin katanya cowoknya itu. Oh cowoknya? Iya. Berbekal rekaman kamera pengawas, keluarga korban melapor ke Polres Metro Bekasi Kota dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga nenek itu menjadi korban perampokan karena perhiasan emas yang dikenakan korban hilang. Tugas mengevakuasi jasad korban Nurani, 79 tahun di kamar rumahnya di Talanglor, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban mengalami luka parah di wajah diduga akibat kekerasan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya yang datang ke rumah untuk meminjam jarum. Saat tiba, pintu rumah dalam kondisi terbuka. Ketika masuk ke kamar, saksi mendapati korban sudah tak bernyawa dengan wajah bersimbah darah. Temuan itu membuat keluarga dan warga sekitar heboh. Diduga sang nenek menjadi korban perampokan disertai pembunuhan karena gelang dan kalung emas milik korban dilaporkan hilang. Sebelum kejadian, sejumlah warga sempat melihat korban didatangi seorang tamu yang mengendarai motor. Mau pinjam jarum, kan ini kan mbakku pak, biasa aja, kok mukanya banyak darah ya pak. Terus aku keluar lagi panggil ibu di belakang. Jadi setelah tahu kejadiannya ada yang masuk. Pada waktu itu tamunya adalah ya dibikinkan kopi apa gitu. Adalah barang yang dipakai tidak ada, perhiasan yang dipakai tidak ada. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk keperluan autopsi. Sementara polisi melakukan olah TKP dan kumpulkan sejumlah barang bukti. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian sekaligus memburu pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Hanya karena membunyikan klakson motor, seorang pria digotong paksa oleh satu keluarga tetangganya di Petojo Gambir, Jakarta Pusat. Selama digotong sejauh 100 meter, korban mengaku mendapat tindakan kekerasan. Pria warga Jalan Petojo Gambir, Jakarta Pusat digotong paksa sejauh 100 meter oleh satu keluarga tetangganya. Meski meronta, tapi kondisi 1 lawan 5 orang membuat korban tak berdaya.
Peristiwa berawal saat korban Ardi Cahyadi tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah sebelum mengantarkan istri belanja. Korban membunyikan klakson sebagai isyarat agar istrinya cepat keluar rumah. Namun bunyi klakson diduga memancing kemarahan tetangga yang langsung keluar rumah dan memaki dan memukul korban. Berbekal CCTV, Ardi dan istrinya telah melaporkan peristiwa ini ke polisi, namun belum ada tindak lanjut. Terus memaki-maki lah, maksud lu apa? Katanya klakson, maksud lu kenapa lu klakson begitu? Katanya gitu kan. Sempat dikelilingin, terus istrinya sempat mukul helmnya. Polsek Metro Gambir menyatakan proses hukum dugaan penganiayaan ini masih berlanjut dan tidak dihentikan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater RS Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbelakangan mental atau untuk sejenisnya itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak berbicara diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu
Saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda. Saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh. Tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong atau. Dari jam berapa tadi? Tadi 1.05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya sudah bisa digunakan. Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa hari ini kembali menjalani sidang kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU. Ia menilai objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa meminta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan
4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, hal ini diungkap Ketua Umum Pradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ade mengaku ada saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah.